Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya, khususan abina wa mursidina wa murabbi rohina Asy Muhammad Abdul Ghausif Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para kiai, wabil khusus para wakil talqin Syekh Mursyid, para mubalik, para asatizah, dan seluruh petugas manakib, juga yang mewasilahkan untuk manakib bersama dalam online ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta seluruh ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena secara syariat dan hakikatnya kita sudah dipertemukan, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bertemu dengan guru agung kita, sehingga kita dikenalkan dengan hal-hal yang tadinya kita tahu sekarang menjadi tahu. Yang tadinya tidak kenal sekarang menjadi kenal. Karena berkat beliaulah kita ini bisa bertemu, bisa mengenal, dan bisa berkumpul. Maka dalam surat Luqman, penggalan ayatnya mengatakan, wattabi sabila man adaba alayya, dan ikutlah kepada orang yang sudah kembali kepadaku. Maksud kembali kepada Allah, orang-orang tersebut orang-orang yang dikatakan alladzina an'amta alaihim, yaitu orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para solihin, para siddiqin, dan para mursyid yang mereka senantiasa dekat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah di dalam juz 2 halaman 165 sampai 166 menyatakan wajib bagi murid terus-menerus berada di bawah bimbingan syekh yang dimaksud adalah guru mursyid dan mengikuti bimbingannya dan meyakininya sebagai wasilah atau wasithah perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai thariqah atau jalan dan menjadi sebab dapat mengantarkannya sampai bertemu dengannya. Diibaratkan seseorang yang berkeinginan ingin bertemu raja, dia sendiri tidak mengenal raja tersebut, maka sudah tentu dia akan menghadapi hijab. Hijab itu berupa rintangan, melalui tembok penghalang, melalui apapun yang membuat dia terhijab dari ingin bertemu dengan raja. Maka hendaklah seseorang masuk untuk bertemu raja melalui pintu, dan jangan sekali-kali memanjat tembok dari belakang.
ataupun melalui calo dari yang lainnya. Tetapi cara ini tidak akan membawa bertemu dengan raja yang memang ingin dijumpainya. Maka Syekh Mursyid adalah jalan menuju kepada Allah dan penunjuk untuk bertemu dengannya. Karena itu seseorang harus memiliki guru mursyid. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Namun demikian, seseorang yang telah bertemu dengan guru mursyid pun mesti waspada terhadap jebakan-jebakan dari setan yang akan menggelincirkan niat suci tersebut. Dalam kitab Al-Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir menerangkan, murid adalah orang-orang yang menginginkan duniawi. Jumlahnya banyak. Orang-orang yang menginginkan akhirat jumlahnya sedikit. Dan murid yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menginginkan sangat sedikit dari jumlah yang sedikit. Jadi yang kalau kita perhatikan seperti ini, bahwasannya seorang murid Tuan Syekh pun kebanyakan ingin mendapatkan gemerlap daripada duniawi ya, keduniawian yang ingin dia dapatkan. Tapi sedikit juga, lebih sedikit yang menginginkan akhirat. Tapi paling sedikit adalah orang yang ingin bersama dengan Allah, ingin bertemu dengan rajanya yang menciptakannya. Maka untuk itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah memberi nasihat kepada para salik, orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah, untuk bersabar dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan onak atau duri. Dan beliau pun pernah mengatakan, janganlah kamu lari dari cobaan, karena cobaan dan kesabaran merupakan pondasi dari segala sesuatu kebaikan. Pondasi risalah, pondasi wilayah, pondasi ma'rifah, dan mahabbah. Jika tidak punya sikap sabar ketika tertimpa bencana cobaan, maka sama artinya dengan tidak ada pondasi. Diilustrasikan sebuah bangunan tidak akan berkah tanpa ada pondasinya. Bangunan itu tidak akan tegak berdiri tanpa ada pondasinya. Agar para salik tetap lurus dalam niat awal. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kembali, memperingatkan. Jadi dengan waihaha, bagaimana kamu, ini sebuah ungkapan teguran keras. Ia dapat diindonesiakan dengan celaka. Kamu duduk melaksanakan ibadah, sedangkan hati kamu ada di rumah orang-orang lain, menunggu mereka hadir kepadamu dengan membawa ke pemberian-pemberian hadiah untuk, ya seperti malakib ini. Kalau seseorang bermanakib di tempat ini semata-mata ingin mendapatkan dunia, hanya dunia yang dia dapatkan. Mereka ingin mencari akhirat, hanya akhirat yang didapatkan. Tetapi di dalam manakib ini, mereka berusaha ingin bersama dengan Allah, maka guru kita akan membersamakan kita kepada Allah. Imam Al-Ghazali yang dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub ila Hadrati Alam Al-Gunyah, di dalam halaman 61 sampai 62, dalam halaman tersebut beliau menjelaskan hadis-hadis sebagai berikut, yang artinya diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak melihat sholat seseorang yang hatinya tidak hadir di dalam mengerjakan sholat dengan badannya. La sholat ila huduril qalbi. Badannya tampak mengerjakan sholat, tetapi hatinya tidak hadir gentayangan atau hatinya tidak mengingat Allah. Kita sudah diberikan alat oleh guru kita. Dikala kita sholat, kita bisa menghadirkan hati kita. Khaufi kita berdetak, khaufi kita berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya
difardukan sholat, diperintah mengerjakan haji, dan tawaf gelarnya manasik haji sebagai syiar agama, dimaksudkan untuk menegakkan zikir kepada Allah, zat yang harus dizikiri. Jika di dalam hatimu tidak berzikir terhadap zat yang harus dizikiri sebagaimana yang dikehendaki dan dikerjakan, maka zikirmu tidak mempunyai nilai, tidak punya arti apa-apa. Makanya guru kita dalam melaksanakan ibadah umrah, tawaf, tidak berkata apa-apa, berkeliling, hatinya full ingat kepada Allah. Zikrullah, zikrullah dalam keramaian, zikrullah dalam kesendirian, zikrullah dalam berbuat kehendak apapun yang kita lakukan, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua nama yang tegang dalam tengah-tengahnya adaku untuk diingatkan dimanapun kapanpun mereka berada. Dan juga perumpamaan sholat 5 waktu seperti sungai yang airnya mengalir. Pintu rumah kamu dengan air itu kamu mensucikan diri 5 kali dalam satu hari, maka masih adakah kotor yang tertinggal dalam dirimu? Yakni sholat itu sesungguhnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka siapa yang sholat membasuh dirinya dalam 5 waktu tersebut dengan benar, dengan tertib, dengan aturan yang diberikan oleh guru kita, maka celah-celah, noda-noda yang ada dalam diri kita terhapus sedikit demi sedikit. Cahaya yang tadinya redup dalam hati kita akan bersinar. Cahaya yang ada dalam hati kita bersinar gilang gemilang. Bisa menaungi dirinya, bisa menaungi keluarganya, menaungi orang lain. Sehingga dengan orang yang sudah dekat dengan Allah, cahaya itu akan berpendar kemanapun, dimanapun kita berada. Maka dari itu, kita sebagai ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, apapun yang diperintahkan oleh guru kita harus ikuti, harus kita teladani. Walaupun kemauan kita tidak seperti itu, tetapi guru kita nyatakan seperti itu, kita sami'na wa ata'na. Jangan kita berkeluh kesah, jangan kita membantah apa yang diberikan oleh guru kita. Maka Abah berkali-kali mengatakan, setiap ikhwan yang datang ke Sirna Rasa bersuhbah kepada Abah. Apa yang Abah katakan? Pada waktu Abah di lockdown 14 hari lamanya, Abah mendapatkan waridat. Yang pertama, 1, tanggalkan rokok. Kalau seorang ikhwan saja tidak bisa menanggalkan rokok, apakah nantinya mereka akan menurut pada dokter untuk dilarang untuk merokok? Sedangkan guru yang akan menyelamatkan dirinya, dohirnya dan batinnya sampai kepada Allah, mereka tidak taati dengan itu saja. Apakah mereka dikatakan murid yang betul ikut kepada gurunya? Yang kedua, Abah mengatakan ketua STID diganti. Dan alhamdulillah ketua STID sudah diganti oleh putri beliau yang tadinya dipegang oleh putra beliau. Dan yang ketiga, semua ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pada pesantren Suryalaya masih di Suryalaya selama 44 kemursidan. Jadi setelah Abah masih ada 6 kemursidan lagi yang meneruskan pelanjut daripada mursid-mursid yang akan berpendar. Bisa jadi Suryalaya dari Bekasi, dari Bandung, dari Tangerang, ataupun dari Texas, ataupun dari Bristol. Bisa saja. Kalau itu kehendak Allah, kalau memang itu kehendaknya, dan itu menjadi pewarisnya yang akan meneruskan tongkat estafet dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah agar mereka dapat menjadi penerang seluruh umat di seluruh dunia. Dan yang keempat, Abah menerangkan bahwa pengurus yayasan pun harus diganti. Dan alhamdulillah pengurus yayasan dari putra beliau dikenakan putra beliau yaitu pengurus yayasan. Dan yang kelima, Abah mengatakan kepada kita, bila Abah meninggal dunia, kalau tidak ada umur, Abah jangan dikubur dulu.
Abah sudah siapkan satu brankas yang di situ isinya penerus daripada Abah. Maka sebelum Abah dikuburkan, umumkan dahulu jangan sampai kejadian-kejadian seperti di Kali Sapu Cirebon, kejadian di Suryalaya terulang kembali. Mereka tidak mengetahui siapa penerus gurunya. Untuk mereka jangan sampai terpecah belah. Wa ta'simu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka Abah nerangkan, jangan dikubur Abah dahulu sebelum wasiat ini disampaikan kepada seluruh ikhwan siapa yang menjadi penerus daripada tongkat estafet kemursidan. Maka Abah berulang kali mengatakan lima seperti itu kepada kita semua. Apakah kita rela? Apakah kita tidak mau mengikuti guru kita? Sampai guru kita mengatakan berkali-kali tanpa pernah namanya lupa mengatakan seperti itu. Tinggal kita sebagai ikhwan mau atau tidak menjadi seorang salik, menjadi seorang mayit di hadapan gurunya, di hadapan pemandinya, untuk kita bisa dibersihkan diri kita, dohiriyah kita, batiniah kita, untuk disampaikan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai ikhwan, pecinta kesucian jiwa, hendaknya apapun yang diberikan oleh guru kita, kita telan walaupun pahit rasanya. Kita kerjakan semampu kita. Semoga kita semua menjadi pengamal, pengaman, dan pelestari Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.